warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Nani Herawati dengan NIM 21014, 21016, dan rekan saya Eka Budiarti dengan NIM 21014, 21013. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil observasi terkait dengan kemampuan bahasa pada anak usia 31 sampai 33 bulan. Penjelasan akan dipaparkan pada video berikut. Ini jawab ya. A, B, C. Ini apa jawab? Warna apa? Satu, di. Perlu untuk diketahui bahwasannya perkembangan bahasa dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor kesehatan, intelijensi, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Adapun hambatan perkembangan bahasa anak, salah satunya merupakan keterlambatan berbicara yang tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Banyak penyebab keterlambatan berbicara pada anak. Salah satu penyebabnya yang tidak diragukan lagi atau paling umum dan paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara, bahkan pada saat anak mulai berceloteh. Apabila anak-anak diberikan rangsangan atau stimulasi, didorong untuk berceloteh, hal ini akan menghambat penggunaan di dalam berbahasa atau kosakata yang baik dan benar. Kekurangan dorongan tersebut merupakan penyebab yang serius atas keterlambatan berbicara pada anak. Baik, pada pembahasan berikutnya akan disampaikan dan dijelaskan terkait dengan pemaparan perkembangan dan pemerolehan bahasa pada anak usia 31 sampai 33 bulan. Berikut penjelasannya. Adapun agenda presentasi kali ini akan memuat identitas anak, proses pemerolehan bahasa, dan pola hidup anak. Terkait dengan identitas anak sebagai berikut. Nama, Divo Stanley Al-Rashid. Tempat tanggal lahir, Pemalang 15 Maret 2020. Nama ayah, Nopel. Nama ibu, Dina Mariati. Tinggi badan 90 cm dan berat badan 12 kg. Pada proses pemerolehan bahasa anak, bidang fonologi. Pemunculan bunyi mempunyai urutan yang universal. Anak mula-mula menguasai bunyi konsonan bilabial dengan vokal A, kemudian alveolar dan velar. Dalam hasil observasi terhadap anak usia 33 bulan ini, seorang anak telah sempurna mengucapkan vokal-vokal yang nantinya dapat disatukan menjadi kata. Misalnya, anak yang bernama Divo ini sudah bisa menyebutkan nama-nama angka 1 sampai 10 hingga lebih. Bukan hanya angka-angka saja, tetapi ketika kemarin kelompok kami melakukan observasi, anak ini juga bisa menyebutkan huruf-huruf. Karena masih anak-anak, sehingga untuk pelafalan huruf-huruf tersebut perlu dibantu untuk menyebutkan. Ada beberapa huruf yang tidak bisa ia lafalkan, yaitu vokal B, C, N, R, dan S. Di mana pada vokal S ini sang anak kurang bisa menyebutkannya. Menyebutkan nama kedua orang tua, serta menyebutkan nama diri sendiri, nama orang-orang terdekatnya, hingga nama mainan yang sedang ia mainkan. Bukan hanya itu juga, ketika disuruh untuk bernyanyi, sang anak ini juga bisa mengikuti apa yang sedang dinyanyikan. Tetapi, tidak semua kata dalam lagu tersebut dapat dinyanyikan. Ia hanya sekedar mengikuti kata yang sekiranya ia bisa dan ia hafal. Selanjutnya, pemerolehan bahasa dalam bidang sintaksis. Dalam bidang sintaksis, anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata ini bagi anak sebenarnya adalah kalimat penuh, tetapi karena ia belum dapat mengatakan lebih dari satu kata, dia hanya mengambil satu kata dari seluruh kalimat itu. Anak tidak sembarang saja memilih kata itu.
dia akan memilih kata yang memberikan informasi baru. Anak sudah mempunyai pengetahuan tentang informasi lama versus informasi baru. Dalam observasi dari kelompok kami, dapatkan adalah anak dengan usia 33 bulan atau 2 tahun lebih 8 bulan ini sudah dapat menyebutkan sebuah kalimat yang menurut kami di usia yang masih 2 tahunan ini sudah lancar berkalimat. Di tempat saya, anak usia 2 tahun lebih jarang ada yang bisa menguasai banyaknya kata yang dapat diucapkan. Anak yang kami observasi adalah anak yang sudah pandai dalam mengucapkan kata maupun kalimat. Dengan usianya yang masih cukup kecil, ia sudah bisa berbicara dengan lantang tanpa ada bantuan untuk mengucapkan kalimat apa yang sedang dibicarakan. Kemudian pada pemerolehan bahasa dalam bidang pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat yang sama. Seperti yang telah dilakukan, kami berobservasi menggunakan media maya. Karena keterbatasan jarak, akhirnya kami memutuskan menggunakan video call. Dalam video call tersebut, kami yang memulai terdahulu, diikuti anak yang diwawancarai dengan didampingi oleh sang ibu. Pada saat kami akan memulai obrolan, menanyakan seputar observasi ini, tiba-tiba sang anak menyeletuk dengan menyebutkan nama Mbak Nani dan ditambah dengan suara kegirangan. Ucapan tersebut adalah percakapan pembuka yang dilakukan anak untuk memulai percakapan. Dilihatnya jarang ada anak yang seaktif untuk membuka percakapan. Kebanyakan anak adalah pasif ketika ditanyai maupun memulai pembicaraan. Kemudian pemerolehan pragmatik yang kedua yaitu pengembangan piranti wacana. Pada anak umumnya, wacana berbentuk percakapan anak dan orang dewasa atau dengan anak lain. Percakapan ini dapat berjalan cukup lancar karena interlokutor anak adalah orang-orang terdekat yang umumnya memberikan dukungan kalimat-kalimat penyambung. Pola hidup anak. Ada beberapa bagian yang akan kami kaji dalam video pemaparan kali ini, yaitu cara asuh anak, pengaruh lingkungan, pendapatan gizi anak, dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu cara asuh orang tua terhadap anak tersebut. Cara asuh yang digunakan orang tua sang anak ini adalah membiarkan anak untuk bisa mengeksplorasi apa yang anak lakukan. Dia membiarkan anak untuk melakukan banyak hal tanpa ia ketahui. Sebenarnya cara asuh seperti ini adalah kurang baik. Sang anak tidak dapat dijangkau orang tuanya karena orang tua tersebut membiarkan ia bermain sendiri. Mungkin yang kami dapatkan adalah cara asuh orang tua itu, di mana orang tua anak ini tidak selalu memperhatikan anak bermain. Anak dibebaskan, mungkin dapat dijangkau ketika orang tua ini tidak sibuk atau masih santai. Tetapi pola seperti inilah yang menjadikan anak tidak terkontrol. Anak akan nakal karena setiap ia melakukan kesalahan, tidak ada yang membicarakan atau menasehatinya. Anak dibebaskan dengan sepenuhnya. Anak akan diambil atau disuruh makan, tidur pada saat waktunya saja. Kemudian ada pengaruh lingkungan. Lingkungan yang tepat dalam pola hidup sang anak ini adalah lingkungan yang kurang dalam pengasuhan anak. Lingkungan ini merupakan lingkungan tempat tinggal dari salah satu anggota kelompok kami, di mana para orang tua tidak fokus terhadap anaknya. Orang tua hanya perlu memantau anak ketika ia senggang, tidak sepenuhnya untuk mengawasi anak. Anak dibebaskan untuk mengeksplorasi, tetapi dalam hal ini tidak bagus untuk sikap anak. Orang tua berperan penting dalam proses perkembangan dan tumbuh kembang anak, hingga pola pikirnya yang akan didapatkan nanti. Tetapi jika orang tua hanya egois, mementingkan dirinya sendiri, anak akan sulit untuk mempunyai pola pikir yang bagus dan sifat yang lebih baik lagi.
Pengaruh lingkungan ini sangat penting untuk para anak-anak, di mana jika lingkungannya baik dan lingkungan tersebut memiliki didikan tinggi untuk anak, maka yang didapatkan bakal terbaik untuk anaknya. Tetapi kebalikannya, jika pola lingkungan yang tidak baik, maka dapat mengakibatkan sikap anak yang kurang baik pula. Kemudian ada pendapatan gizi sang anak. Gizi yang masuk pada tubuh anak ini yang bernama Devo Stanley, orang tua memberikan makan yang cukup tanpa vitamin yang masuk. Anak hanya mendapatkan makan dan juga jajan, tidak lebih dari itu. Dari hasil observasi yang kami lakukan, orang tua memberikan makan kepadanya 3 kali sehari, menjajankannya dengan cukup, dan jika terdapat buah-buahan di dalam rumahnya, sang anak akan mendapatkan vitamin. Untuk pola jajan anak, orang tua tidak membatasi jajan apa saja yang boleh ia makan, dan ia tidak bisa makan. Orang tua akan membatasi jika sang anak makan jajan yang sudah dimakan, seperti halnya jika sang anak sudah makan es krim, tetapi ia jajan es krim lagi, itu yang tidak diperbolehkan. Berolahraga dan aktif bergerak, keluarga lakukan untuk sang anak. Dari data yang kami dapatkan, sang anak aktif berolahraga walaupun ia hanya sekedar mengikuti. Seperti ketika pagi hari, salah satu anak dari keluarga itu melakukan jalan pagi dan sang anak yang bernama Devo ini mengikuti dan melaksanakan hal itu. Pola tidur yang diberikan orang tua kepada anak saya rasa kurang tepat dan kurang baik. Anak diberi waktu untuk tidur pada siang hari, tetapi pada malam hari sang anak tidak tidur di jam yang sesuai dengan kriteria tidur jam anak. Dari data yang kami peroleh juga, anak tersebut tidur di atas jam 12 dan bangun jam 9 pagi. Itu pun tergantung pola tidur sang anak pada siang hari. Jika ia tidur pada jam 6 malam, ia akan tidur kembali jam 1 sampai jam 2 malam. Kemudian ada perkembangan anak. Dilihat dari segi tubuh anak, sang anak yang kita observasi ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam hal tinggi anak ini sudah cukup berkembang dengan baik dan juga ideal. Tetapi dilihat dari buku Kia anak tersebut, sudah 9 bulan tidak melakukan posyandu. Akhir melakukan posyandu yaitu pada bulan Maret 2022. Untuk mendapatkan perkembangan sang anak belum bisa dilihat dari buku tersebut. Tetapi data yang diambil berasal dari ucapan sang orang tua itu. Anak usia 3 tahun sudah memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih luas dan terorganisir dibanding anak-anak yang berusia di bawahnya. Dalam hal ini, perkembangan motorik anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu motorik halus dan juga motorik kasar. Kemampuan motorik halus yang ada pada anak ini adalah mampu membawa mainan seperti mobil truk yang isinya terdapat pasir. Ia membawa tanpa menumpahkan isi dari mobil truk itu. Ia dapat makan menggunakan sendok dan garpu sendiri. Bahkan ketika sedang berobservasi, dia masih makan sayur sop, di mana ia bisa menyendok kuah dari mangkuk itu. Dalam memakai pakaian, yang kami dapatkan informasi dari sang ibu, ia sudah bisa memakai daleman atas dan bawah dengan sendirinya. Mampu menyusun mainan Lego menjadi menara, dan mampu membolak-balikan halaman buku yang sedang digunakan saat anak belajar. Kemudian pada motorik kasar, sang anak sudah memiliki beberapa kemampuan motorik kasar diantaranya sebagai berikut. Ia mampu berlari tanpa sering terjatuh, bahkan dapat berlari sambil menghindari hambatan. Mungkin karena anak yang kami observasi ini adalah anak laki-laki, di mana ia mempunyai kecepatan untuk berlari yang tinggi daripada anak perempuan. Dan karena dia laki-laki, mempunyai sifat yang sulit untuk diatur dan bandel melebihi kapasitasnya. Mampu naik turun tangga dengan kaki kanan dan kiri secara bergantian,
mendarat dengan kedua kaki, bahkan bisa melompat dari undakan setinggi kurang lebih 15 cm. Mampu melempar bola di atas kepala dan menangkap bola yang dilemparkan kepadanya, menendang bola besar, dan dapat mengayuh sepeda kecil beroda 3 dan mobil-mobilan yang ia mainkan ketika sedang berobservasi. Karena itu, masyarakat atau tetangga sebagian menilai bahwa anak tersebut sangat cepat dalam proses pertumbuhan. Anak usia 31 sampai 33 tahun bulan sudah memahami hampir semua kalimat yang ia dengar. Terkhususnya lagi anak yang bernama Divo ini usianya 32 bulan. Anak 3 tahun sudah bisa memahami hampir seluruh kalimat yang ia dengar. Ia pun sudah bisa berpikir sebab akibat dengan baik. Jadi inilah saat yang tepat untuk memulai membentuk dirinya menjadi pribadi yang baik. Jika pada usia 2 tahun mereka sudah mengenal emosinya, kini di usia 3 tahun ajarkan mereka untuk mengendalikan emosi. Emosi yang ada pada diri sang anak ini kurang stabil. Ia gampang marah ketika apa yang ia sedang lakukan terganggu. Dilihat ketika kami sedang berobservasi, di mana anak tersebut sedang bermain dan sang ibu dari anak itu menyuruhnya untuk bisa ikut melakukan observasi kali ini. Tetapi, ia emosi karena mainan yang dimainkan diambil dan menangis. Berguling di tengah-tengah jalan, kejadian seperti ini sudah lama pada dirinya. Karena faktor lingkungan yang menyebabkan ia seperti itu, sang anak melihat orang lain ketika menangis berguling, sehingga ia dapat dengan mudah menirukan apa yang ia lihat di depannya. Sekian pemaparan observasi dari kami. Semoga segala apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Ucapan terima kasih pun kami sampaikan kepada kedua orang tua anak yang menjadi sumber data kami untuk melakukan observasi terkait dengan kemampuan anak dalam berbahasa pada usia 31 sampai 33 bulan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.